Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan keluarganya. Semoga kita semua mendapat syafaat uzmaninya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan tilawatil Quran. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4. Sambutan-sambutan. 5. Doa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh saudara Billah. Kepada saudara Billah dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين
Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Semoga pembaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk tegak. Meningkat acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Baik, terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya selaku Ketua Pelaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kaffa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka acara closing BEMKI wajib. Walaupun digelar secara online, semoga kendala itu tidak menjadikan semangat kita patah. Dan selanjutnya, salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat, dan para sahabatnya. Semoga di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat uzmaniyah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelumnya saya mengucapkan jazakallah khairan katsir kepada Abi Sudio dan Ustadz Sukirman selaku pembina Albana dan pemateri yang sudah menyempatkan waktu
waktunya untuk menghadiri acara closing Biro BEMKI pada hari ini. Lalu untuk para kakak-kakak tutor dan astor yang telah mengirimkan dan menyebarkan undangan acara ini ke masing-masing anggota bironya. Lalu terima kasih juga kepada seluruh peserta BEMKI wajib yang telah hadir dalam acara ini. Saya mewakili dari segenap para panitia, mohon maaf jika acara ini banyak kekurangannya. Dan insya Allah untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Doakan untuk lebih baik lagi. Mungkin cukup itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Ini tuh jangan disilangin loh, jangan begini. Ada rekaman juga apa? Ya ini kan Abi, gambar Abi. Ya udah coba tanya. Halo. Silakan MC untuk dilanjutkan. Afwan Abi, mungkin MC-nya masih terkendala sinyal, ini masih coba join. Ya, halo. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua Umum UKM Albana. Pada Saudara Robi Renaldo dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih pada MC yang telah memberikan kesempatan untuk saya sambutkan pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Beni Hidayat, MSI, atau yang mewakili, yang terhormat Abi Sudio, SSI, LCMA, selaku pembina UKM Albana, yang terhormat Ustadz Sukirman, MPDI, selaku pemateri pada pertemuan kali ini, serta kakak-kakak tutor BMKI yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul pada room Zoom kali ini dalam keadaan sehat walafiat.
tak lupa salawat beriring salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin pertama yang ingin saya sampaikan yaitu ucapan terima kasih kepada teman-teman peserta closing BMK yang telah membersamai kami untuk 1 semester yang telah kita lewati. Semoga apa yang telah kita pelajari saat kita BMK dapat berguna untuk kita ke depannya. Yang kedua, harapan ke depannya buat teman-teman agar lebih giat lagi untuk mempelajari Al-Quran dan mempelajari apa yang telah diberikan oleh tutor-tutor BMK pada pertemuan setiap minggunya gitu. Mungkin sekian sambutan yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan pada pembina UKM Albana pada Abi Studio SSI LCMA, dipersilahkan. Baik, Ari. Syukran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqultu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Insinyur Beni Hidayat, MSI, selaku Pembantu Direktur 3 Politeknik Negeri Lampung, yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Bapak Ustadz Sukirman, alhamdulillah yang berkenan di tengah kesibukan beliau, ya beliau berkenan untuk bersama kita dalam acara hari ini. Syukran wa jazakumullah khairan, Ustadz Sukirman. Baik. Sudah lama tidak ketemu Ustadz ya. Alhamdulillah. Juga terima kasih ya kami sampaikan kepada segenap panitia yang telah fasilitasi sehingga kegiatan kita pada hari ini bisa terselenggara ya. Teman-teman Astor dan juga mentor ya, serta asisten mentor yang luar biasa membersamai kita dan terus ya meningkatkan kapasitas kita untuk senantiasa memperbaiki dan terus ya, memperjuangkan agar Al-Quran ini hidup di kampus kita dan di masyarakat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita haturkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan anugerah nikmat dan karunia-Nya lah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita pertemukan oleh Allah dalam majelis atau agenda acara closing BMK untuk semester 1 ya. Artinya BMK wajib karena memang masuk dalam MKWU, mata kuliah wajib umum di mata kuliah agama, sehingga dia masuk dalam dalam penilaian tugas terstruktur. Tetapi sebagaimana disampaikan dalam setiap kesempatan bahwa sebenarnya kebenaran kita tentang ilmu, apalagi terkait dengan agama, terkhusus lagi terkait dengan Al-Quranul Karim, adalah sesuatu yang karena kita akan hal itu. Di dalam Al-Quran sendiri Allah sampaikan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pegangan hidup sebagai petunjuk dan arah agar supaya kita selamat dan sampai kepada kesuksesan yang hakiki dunia dan akhirat. Artinya sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslim, sebagai generasi muda, sebagai generasi cerdik cenderungnya akan mengganti dan menerima amanah estafeta kepemimpinan dari
bapak-bapak kita hari ini yang sedang diamanahi untuk menjadi pemimpin di masyarakat, ya, menjadi pendorong dan juga bagaimana mampu untuk mengarahkan masyarakat kita menuju kondisi dan keadaan yang lebih baik adanya. Untuk itu, bagaimana pembelajaran yang kita dapatkan, ya, khususnya kita sebagai seorang Muslim, sebagai generasi muda Islam, sebagai generasi yang nantinya akan menjadi pemimpin di masa depan, kita berharap, harapan besar kita adalah bagaimana kita sebagai generasi muda mempersiapkan diri dengan baik, sehingga pada gilirannya ketika masa itu tiba, kita sudah memiliki paling tidak bekal ilmu pengetahuan, bekal keimanan yang menopang, dan juga bekal karena kita sudah berlatih dan terus berlatih dalam tadabbur dan pemahaman kita tentang petunjuk kehidupan ini, sehingga kita tidak mudah untuk tergelincir. Ini harapan kita, di mana memang satu di antara visi misi Politeknik Negeri Lampung adalah melahirkan alumni yang beriman dan bertakwa, yang memiliki akhlak yang mulia. Dan ini tidak mungkin bisa digapai dan dicapai kecuali dengan kita interaksi yang erat dengan Quranul Karim. Mohon maaf sebentar. Baik, kalian saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu dalam acara closing ceremony, ya, untuk BMK wajib di semester ini, sekali lagi saya menghaturkan apresiasi dan juga penghargaan yang luar biasa, khususnya kepada Bapak Dr. Insinyur Beni Hidayat MSI yang telah memfasilitasi kita dan telah memberikan dorongan yang luar biasa serta bimbingan, sehingga pelaksanaan BMK dan juga kegiatan-kegiatan UKM Albana bisa berjalan dengan baik. Juga saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa kepada segenap pengurus dan panitia yang telah merancang dan juga merencanakan serta melaksanakan, ya, walaupun dengan segala keterbatasan. Karena memang kalau kita melaksanakan agenda kegiatan, ya, antara daring dengan luring itu sangat berbeda sekali, ya. Hanya saja, ya, karena ada keterkaitan hati yang kuat, sehingga walaupun kita mengalami banyak kendala, ya, sana sini ada, ya, kekurangan ada, ya, termasuk misalnya jaringan, termasuk misalnya kota dan seterusnya. Ini mudah-mudahan Allah jadikan sebagai saksi bahwa kita memiliki mahabbah dan kecintaan kepada Islam, memiliki mahabbah dan kecintaan kepada Al-Quran, yang pada gilirannya kemudian keberkahan ilmu Allah akan turunkan, ya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh astor, ya, seluruh tutor dan juga astor, tutor dan astor yang telah mendampingi, ya, adik-adik kita persatu, ya. Ini BMK, ya, atau melaksanakan bimbingan membaca. Dan saya berharap, ya, ini tidak hanya berhenti di sini, gitu, ya. Artinya ada kelanjutan, artinya jangan berhenti dari belajar Al-Quran ini hanya di satu semester saja. Artinya kakak-kakak dari panitiaan BMK sudah juga memfasilitasi nih untuk kita semuanya agar melanjutkan dalam pengertian apa yang sudah kita dapatkan kemarin di semester 1, apa yang kita dapatkan dalam BMK pertama ketika BMK wajib, maka berikutnya ini kan pilihan, silahkan, ya, kita ambil untuk kita supaya kita terjaga dan terus bertambah ukhuwah kita, juga bertambah pemahaman kita terkait dengan agama dan Al-Quran yang suci. Pada gilirannya kemudian kita berharap derap langkah kita sebagai generasi muda Islam, sebagai generasi yang akan menjadi pemimpin di masa depan, betul-betul terintegrasi, bukan hanya sekedar duniawi, tapi juga benar-benar mampu menerapkan maslahat dan kemanfaatan yang lebih besar adanya. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan, ya, selamat kepada kita semuanya, terkhusus adik-adik, ya, peserta BMK di semester yang lalu. Diharapkan
untuk semester yang kedua ini pun kita juga lebih memperbaiki diri, dan untuk yang di semester 1 yang kemarin sudah BMT bisa lanjut untuk follow up, ya, artinya melanjutkan kajian-kajian di BMT dan halaqahnya untuk kemajuan kita bersama. Dan terakhir, saya sekali lagi sampaikan terima kasih dan jazakumullah khairan kepada Ustadz Sukirman yang berkenan untuk membersamai kita ya, dari sejak dulu, Ustadz. Alhamdulillah, beliau sangat tahu betul bagaimana kita, ya, khususnya para mahasiswa Polinela, ya, sudah sangat familiar dengan beliau karena beliau memang ya guru kita bersama yang alhamdulillah memberikan tasdik dan motivasi untuk kita semuanya lebih baik ke depannya, baik dalam kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dalam prestasi akademik, ya. Sekali lagi saya sampaikan tidak ada ungkapan yang bisa kita berikan dan tidak ada yang bisa kita berikan kepada beliau kecuali semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda atas kehadiran dan juga kesediaan beliau, ya, di tengah kesibukan beliau berkesempatan untuk membersamai kita di acara ini. Terima kasih. Barangkali ini saja yang bisa disampaikan dalam sambutan saya selaku pembina UKM Albana sekaligus sebagai penanggung jawab mata kuliah agama Islam di Politeknik Negeri Lampung. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Abi Sudiyo dipersilakan untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Ya, 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 dengan ungkapan dan berharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan melafazkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, acara closing seremoni BMT wajib Politeknik Lampung pada hari ini dengan ini dibuka. Ya, terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh saudara kita yaitu Faiz Kenzi. Kepada saudara Faiz Kenzi dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala dan menadahkan tangan kita agar acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani saghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata yang pantas untuk kami haturkan kepadamu selain syukur kami atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara ini menjadi acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas kewajiban kami dengan baik dan tekun, sebagai bukti syukur kami dan penghambaan terhadap-Mu. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menghadapi dunia dan akhirat, serta berikan kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami.
Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, keikhlasan, dan kecerdasan serta kearifan. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadari Allah tak sedetik pun dari kami yang bebas dari kesalahan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan tak sejengkal pun dari hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, dan kehinaan. Oleh karena itu, ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa guru kami, dosa para dosen kami, dosa keluarga kami, dan dosa teman-teman kami. Engkaulah satu-satunya yang mendengarkan setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fir rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan 'indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil mautina wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla maut. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadan wa balighna ramadan wa balighna ramadan. Allahumma khtim lana bil Islam wa khatim lana bil iman wa khatim lana bil khair wa khatim lana bis sa'adah wa khatim lana bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa adkhinal jannata ma'al abrar. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin, birahmatika ya arhamar rahimin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara kita, saya sebagai MC, apabila ada kesalahan baik yang disengaja atau tidak disengaja, saya memohon maaf kepada Allah, saya memohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk acara selanjutnya, kita pindah alihkan kepada
Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada MC yang telah memberi kesempatan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Insinyur Beni Hidayat MSI selaku Pudir 3 Politeknik Negeri Lampung. Yang kami hormati Abi Sudio SSI LCMA selaku pembina UKM Albana Politeknik Negeri Lampung. Yang kami hormati Abi Sukirman MPDI selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang saya hormati Robi Renaldo selaku Ketua Umum UKM Albana Generasi 23 dan para hadirin sekalian, insya Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana atas berkah limpahan rahmat serta nikmatnya kita semua masih bisa berkumpul dalam acara closing BMK Politeknik Negeri Lampung pada pagi hari ini. Dan tak lupa sholawat beserta salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana ya Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita nantikan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya apa kabar untuk Abi Sukirman? Alhamdulillah baik berkat doa semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya izin menyampaikan sedikit tentang Abi Sukirman ini. Nama Abi Sukirman adalah Abi Sukirman MPDI, lahir di Waihui 5 Juli 1971, beralamatkan di Sukarame, Bandar Lampung, dan aktivitasnya adalah praktisi pendidikan. Apakah benar, Abi? Iya, insyaallah. Alhamdulillah benar. Baiklah. Untuk teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyempatkan diri dengan semangatnya bisa hadir dalam acara closing BMK untuk menerima materi yang akan disampaikan oleh Abi Sukirman. Sebelumnya, Abi Sukirman, apa ada yang ingin disampaikan? Ya. Untuk menyambut peserta pada pagi hari ini? Langsung saja. Langsung saja, baiklah. Tak menunggu waktu beberapa lama lagi, marilah kita lanjut ke pemateri dari Abi Sukirman. Kepada Abi Sukirman, dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hari ini tidak ada kata yang terindah yang bisa kita ucapkan kecuali ucapan alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan pagi menjelang siang ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Kenapa saya katakan kita masih? Karena sebagian dari saudara-saudara kita hari ini banyak yang menderita berbagai penyakit. Panjang umur, tapi dia sakit. Bahkan tidak sedikit, mungkin orang-orang di sekitar kita sejak tahun 2020, 2021, bahkan mungkin hari ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diberikan kesempatan nikmat sehat, diberikan nikmat panjang umur,
Sehingga dengan sehat dan panjang umur itu kita semuanya hari ini bisa berkumpul bersama walaupun kita hari ini secara virtual. Tapi mudah-mudahan jauhnya fisik kita tidak menjadi jauhnya hati-hati kita. Insya Allah. Semoga Allah kumpulkan kita bersama hati-hati kita ini dan insya Allah kumpul dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman nanti. Yang kami hormati Bapak Pundir 3 yang insya Allah semoga senantiasa dipanjangkan umur dan sehat. Kemudian sahabat kami Pak Sudio, alhamdulillah bersama kita juga hari ini. Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Ya, dan seluruh panitia, pengurus DMK Polinela, alhamdulillah yang sudah ke generasi yang kesekian, berarti sudah sangat lama sekali. Kemudian dan seluruh peserta yang hadir pada kesempatan hari ini, semoga kita semua diberikan sehat, diberikan panjang umur, dan tidak hanya sehat dan panjang umur, tapi kita diberikan kesempatan oleh Allah, diri kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena banyak orang hidup, tapi hidupnya hanya untuk diri dan keluarga, tapi tidak bermanfaat bagi orang banyak. Hanya disibukkan hari-harinya untuk dirinya, disibukkan untuk keluarganya, tapi tidak disibukkan untuk umat dan tidak disibukkan untuk orang banyak. Mudah-mudahan kita bagian dari orang itu. Di kesempatan ini sangat lama kita sudah tidak jumpa karena kita dipisahkan oleh pandemik. Ya, tapi mudah-mudahan dengan dipisahkannya kita tidak bisa ketemu secara langsung, tapi insya Allah mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan oleh Allah sebagai kelompok barisan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini barangkali saya akan sedikit nanti memberikan satu kajian keilmuan untuk kita. Setelah itu nanti diberikan waktu untuk tanya jawab, insya Allah. Di kesempatan ini, mari sejenak kita merenungkan bahwa menuntut ilmu agama atau mempelajari ilmu agama itu seberapa penting sih? Ya, karena kalau saya melihat ada satu pergeseran, terutama di kalangan anak muda, tidak adanya ketertarikan untuk mempelajari ilmu agama. Dalam hal ini terkait dengan belajar bagaimana membaca Quran secara benar. Ya. Kenapa? Kita bisa melihat seberapa banyak hari ini anak muda yang boleh dibilang akrab dengan Al-Quran. Ya. Tapi hari ini kita melihat anak-anak justru akrabnya dengan apa? Dengan smartphone-nya, dengan HP-nya, dengan Android-nya. Padahal Android yang kita punya itu, apakah kelak dia akan bisa menolong kita pada saat nanti kita dikumpulkan di Yaumul Mahsyar? Android yang kita punya, apakah Android yang kita gunakan itu senantiasa untuk mengambil, mengunduh materi-materi tentang hubungannya dengan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat? Apakah HP yang kita punya itu untuk senantiasa di dalamnya mengandung nilai-nilai kebaikan yang kita lihat dan kita tonton? Nampaknya sangat jarang sekali kalangan anak muda untuk melakukan hal itu. Yang ada apa?
Justru kalau di mana ada anak muda kumpul, jangankan anak muda, anak-anak kecil sekalipun, anak SD, anak TK kumpul, mereka bermain game. Mereka memain sepak bola bersama, main game bersama, dan seterusnya. Ini ada satu kekhawatiran. Kalau kita sebagai notabene, sebagai umat Islam, kalau hari-hari kita disuguhkan dengan situasi yang semacam itu, anak-anak kita akrab dengan HP, anak-anak kita hafal dengan game-game yang ada, maka saya khawatir kira-kira 10, 15, 30 tahun yang akan datang akan menjadi generasi apa kita itu nanti. Kalau hari ini yang dipegang itu, yang ditonton itu, yang didengar itu, apa yang akan terjadi? Maka kata Syekh Albana, beliau mengatakan bahwa generasi hari ini adalah produk masa lalu, dan generasi yang akan datang adalah produk hari ini. Kita menyaksikan bagaimana generasi produk hari ini. Coba, kalangan orang tua, coba kita lihat. Ya, ini walaupun kita belum melakukan penelitian secara ilmiah, tapi setidaknya kita bisa melihat dari basis lingkungan lah. Di satu lingkungan kita, berapa banyak orang tua yang bisa baca Quran. Nah, kalau bacanya saja orang tua itu tidak bisa, bagaimana dia akan memahami Al-Quran itu? Kalau bacanya saja udah nggak bisa. Dan itu mayoritas masyarakat kita, terutama generasi tua, itu masih banyak kita menyaksikan mereka yang belum bisa membaca Al-Quran. Apalagi kalau membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah ilmu membaca Al-Quran. Ini fakta, ini realita yang terjadi. Artinya, generasi hari ini produk masa lalu. Berarti apa? Orang tua yang hidup hari ini, berarti kan hasil cetakan masa lalu. Kalau kita bilang kan begitu. Ya, hari apa? Ketika orang tua dia tidak punya kemampuan untuk baca Quran, maka pasti akan berefek kepada anak-anaknya juga begitu. Nah, makanya apa yang kita lihat hari ini? Karena orang tuanya berlatar belakang yang tidak punya kemampuan tentang membaca Quran, ya kemungkinan juga keterbatasan ilmu agama, maka dalam pikiran mereka, ya dugaan saya ini, orientasi hidup itu adalah orientasi dunia saja. Udah, yang penting nak kamu itu sekolah, kamu kuliah, kamu bisa kerja. Setelah nanti kamu bisa kerja, terus kemudian kamu nanti berumah tangga, terus kamu nanti mencari kekayaan, terus kamu mengumpulkan harta dan seterusnya, maka kamu akan disebut sebagai orang yang sukses. Ya kan? Orang tua itu berpikir seperti itu secara umum. Padahal apakah sukses itu hanya itu? Tidak kan? Tapi sukses itu adalah bagaimana orang tua itu punya generasi yang rombani. Tu'alimuna alal kitab wa bima kuntum tadrusun. Generasi yang senang belajar tentang belajar agama dan mengajarkan kepada orang lain. Nah, ini kita bicara tentang generasi hari ini. Dan bagaimana generasi yang akan datang? Maka tadi saya sampaikan, kalau hari ini generasinya yang dipegang adalah game, yang ditonton adalah sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan sebagainya, maka apa yang terjadi? Generasi yang akan datang. Dan rata-rata kalangan anak muda sangat sulit mencari mereka tidur di bawah jam 10. Rata-rata tidurnya anak muda itu bisa sampai jam 2, jam 3, dan seterusnya. Terlepas dari dia mengerjakan tugas dan sebagainya. Makanya nyaris rata-rata kalangan anak muda, sholat subuhnya banyak yang telat. Jujur ini, kita akui. Ya karena saya membina anak muda. Saya setiap pekan ketemu anak muda, kalangan mahasiswa, kalangan pelajar, saya ketemu. Ya, mereka rata-rata subuh telat. Ketika ditanya apa, mereka begadang malam. Ya, entah itu mengerjakan tugas, entah itu ngobrol dengan teman. Bahkan kalau kita lihat marak, masya Allah,
kalangan anak muda hari ini. Di forum-forum majelis taklim sedikit, bahkan nyaris kadang nggak ada anak mudanya. Tapi coba kita lihat di kafe-kafe, di angkringan, di tempat-tempat nongkrong, di tempat-tempat makan, yang ramai siapa? Kalangan anak muda. Sekarang miris ya Allah. Padahal notabene mereka adalah muslim. Ya kalau sekali-sekali mereka nongkrong, sekali-sekali mereka ke kafe, sekali-sekali mereka ke angkringan, itu sesuatu yang pikir saya sesuatu yang apa ya, hal biasa lah. Karena anak muda juga butuh hiburan. Cuman yang saya maksudkan konteks di sini adalah hampir rata-rata tiap malam coba kita saksikan. Apalagi di malam Sabtu, malam Minggu, Masya Allah. Mereka berkumpul bahkan tidak batas waktu. Itu kelompok generasi yang kumpul-kumpul. Belum lagi kelompok generasi yang kalau Masya Allah ini kalau Minggu pagi ya, Minggu pagi di beberapa kawasan di Bandar Lampung ada anak muda yang mereka sedang melatih skillnya barangkali ya. Mereka sebagai pembalap liar. Masya Allah. Menjelang subuh, saya sering menyaksikan karena saya sering mengisi kajian subuh di beberapa masjid di Kota Bandar Lampung ini. Ya, sekelompok anak yang itu saya lihat puluhan anak-anak itu mereka menjelang waktu subuh mereka masih sedang berlaga untuk melakukan balap liar dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan adalah di mana orang tuanya? Sejauh mana perhatian orang tua terhadap generasi anak muda seperti itu? Dan yang saya sayangkan tadi sekali lagi, notabene mereka adalah anak-anak muda muslim. Yang seperti itu, bagaimana nanti generasi yang akan datang? Kalau pemuda hari ini, kalau anak mudanya hari ini seperti itu. Kalaupun ada generasi yang terbaik hari ini, hanya segelintir. Mudah-mudahan yang mendengarkan ini bagian dari generasi yang hebat, generasi yang bisa diharapkan di masa datang. Bukan generasi yang generasi yang gagal, apalagi menjadi generasi yang gagal paham dan sebagainya. Itu kita harap. Anda semua menjadi generasi pengganti generasi-generasi yang hari ini yang saya sebutkan tadi. Karena cetakan masa lalu. Dengan Anda aktif melalui BMK, mudah-mudahan ada kelak menjadi generasi yang hebat, insya Allah. Dan itu harus ditanamkan dalam diri kita. Ini teman-teman mahasiswa yang insya Allah dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo tanamkan itu. Artinya apa? Kita harus mulai sadar hari ini. Saatnya bermain, ada waktunya bermain. Tapi ingat, generasi hari ini bukan dicetak untuk menjadi generasi bermain. Bukan generasi untuk yang nganggur-nganggur. Bukan untuk generasi yang duduk, yang ngobrol. Tapi disiapkan generasi yang tangguh untuk menghadapi yang di masa yang akan datang. Karena generasi bagaimana generasi kelak menjadi generasi hebat tergantung hari ini. Karena anak muda adalah calon pemimpin. Ya, kalau pemuda hari ini kuat, pemuda hari ini cerdas, pemuda hari ini beriman, berakhlak, insya Allah kelak dia akan jadi pemimpin yang hebat. Tapi kalau hari ini pemudanya loyo, kalau hari ini pemudanya lemas, pemudanya hari ini hanya kerjanya nongkrong, duduk dan seterusnya, hanya makan-makan, ngobrol sebagainya, kelak menjadi pemimpin, juga akan pemimpin yang seperti itu. Pemimpin yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap umat dan rakyatnya. Itu hal yang pertama sebagai hal yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian, apa yang saya sampaikan tadi di awal, sangat sedikit sekali ketertarikan generasi muda untuk mempelajari nilai agama, terutama nilai Al-Quran. Ya, maka saya sangat senang, saya setuju. Ayo, jangankan Anda yang masih muda, kami yang tua-tua pun masih tetap terus untuk belajar bagaimana memahami Al-Quran. Karena sudah jelas bahwa dalikal kita mulai robbafih, ya, hudal mutakin. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan, dan dia sebagai petunjuk pedoman hidup. Artinya, Quran itu kita pelajari tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya sesuatu ilmu yang pasti, sesuatu petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ketika kita pelajari, kita memahami dan kita mengamalkan, itu sebuah investasi terbesar kelak nanti kita untuk bekal kita di akhirat. Tidak perlu kitab itu untuk kita ragukan lagi kebenarannya dan kesuciannya. Bisa diuji kesucian dan kebenaran daripada Al-Quran.
Tidak perlu lagi diragukan. Yang kedua, Quran itu sebagai hudan linas, sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup, minhajul hayat. Ya, way of life. Sebagai pedoman kehidupan. Bagaimana kalau hari ini generasi muda kita tidak memahami tentang Al-Quran, berarti kita tidak memahami bagaimana hidup bersama dengan Al-Quran. Kalau hari ini anak muda tidak mau belajar tentang agama, bagaimana nanti kelaknya kita akan jadi generasi yang tidak paham agama. Tapi kalau hari ini kita rajin mempelajari nilai agama, mempelajari nilai Al-Quran, maka kelak sekian tahun akan datang, kita akan menjadi bapak, akan menjadi seorang ibu, menjadi seorang abi, seorang umi, menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu yang mereka paham dengan agama. Artinya ada satu langkah perubahan. Generasi yang lalu barangkali banyak yang tidak paham dengan agama, tapi di generasi Anda yang akan datang, bagian dari generasi tua, tapi orang tua yang berkualitas dalam hal ini memiliki pengetahuan agama. Ini penting. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjamin kepada orang yang senang dan mempelajari daripada ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ingat, hanya ada di dalam Al-Quran satu-satunya ayat. Tidak ada yang sebanding dengan bunyinya yang sama dengan ayat ini. Surat Al-Mujadalah insyaallah ayat 11. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Dan sungguh Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Ini janji Allah, teman-temanku semua. Para mahasiswa, rekan-rekanku, adik-adik itu semua. Ini janji Allah. Siapa yang beriman dan siapa yang berilmu, maka Allah akan angkat derajatnya. Yuk kita buktikan. Jangankan dengan iman, dengan ilmu saja Allah akan angkat derajatnya. Hari ini orang-orang yang bertitel, orang-orang yang hari ini punya ilmu, bagaimana kehidupan mereka? Jauh lebih baik, jauh lebih layak dibandingkan mereka orang-orang yang mereka tidak memiliki pengetahuan yang banyak. Coba kita lihat. Ada nggak? Ya, dosen-dosen kita, ada orang-orang berilmu, ya, yang berlatar belakang disiplin keilmuan. Coba kehidupan beliau. Bagaimana kehidupan kita lihat di lingkungan? Mereka yang tidak memiliki pengetahuan, bagaimana kehidupannya? Ya kan? Tidak hanya secara materi. Kalau orang berilmu pengetahuan, hidupannya jauh, bagaimana pola mendidik anak, bagaimana mengatur rumah tangganya, bagaimana situasi rumah tangganya, dan sebagainya. Orang berilmu itu berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu atau sedikit ilmunya. Coba kita lihat di lingkungan itu. Ya, maka janji Allah itu benar dan nyata adanya. Dengan ilmu Allah akan angkat derajat. Itu baru satu ilmu, dengan ilmu loh. Nah, apalagi kalau dengan iman. Maka syarat kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah itu syaratnya dua. Yang pertama dengan ilmu, dengan iman, yang kedua dengan ilmu. Kalau tadi dengan ilmu saja, saya katakan banyak orang yang hidupnya menjadi mulia, karena itu janji Allah. Ya, dengan ilmu. Apalagi ditambah dengan mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu perbandingannya begini. Saya mengambilkan satu contoh, ya. Rekan-rekan, teman-teman mahasiswa tahu yang namanya kertas, ya. Kertas itu kalau kertas tisu, ya, dilap untuk apa namanya muka, atau mungkin sebentar, saya izin, ada yang mau saya ambil dulu. Baik, ya, ini sebagai ini di sini saya ada kertas tisu, ya, kertas tisu.
untuk ngelap, untuk apa gitu ya. Itu. Kemudian setelah itu bahkan apa namanya, untuk apa saja lah pokoknya. Setelah itu saya buang. Ada nggak yang ngambil? Nggak ada. Tapi kalau yang ngelapnya itu pakai ini, maaf. Dilap. Bahkan kemudian ini kita ludahi, kita buang, masih diambil oleh orang. Ya kan? Apalagi kalau ngelapnya itu yang pakai ini. Akan diambil sama orang. Kendati pun itu diludahi, dikotori. Jangankan yang merah, jangankan yang biru. Yang ini saja. Di jalan sudah keinjak-injak, masih diambil. Tapi kalau kertas ini, nggak ada yang mengambil. Kenapa? Sama-sama kertas. Namun, kalau kertas ini terbuat dari kertas yang kualitas, sementara ini sama-sama ya kertas, tapi tidak terbuat dari barang yang berkualitas. Artinya, kalau orang itu punya ilmu, dia memiliki jati diri, diperhitungkan oleh orang. Kenapa? Karena dia punya nilai. Nah ini nggak punya nilai, tapi ini juga ada manfaat untuk melakukan dan seterusnya. Ya kan? Ini bukti. Nah, contoh yang kedua, ada kardus. Ya, kardus itu di dalamnya apa namanya, diisi sesuatu barang. Tapi begitu barang itu tidak apa namanya, diisi barang-barang yang biasa, ya, atau sudah kardus biasa, sudah kotak itu, begitu ditaruh di jalan, ada nggak ada yang ngambil? Kalaupun ada, cuma diambil sebagai sebatas nilai rongsok. Tapi kalau di dalamnya kardus itu ada berlian, maka saya yakin orang yang akan mengambil akan beruntung. Artinya apa? Sama-sama kita sebagai manusia punya fisik, punya jasad. Tapi kalau diri kita itu dibekali dengan iman, dibekali dengan ilmu pengetahuan, maka akan beda nilai pribadi kita itu. Memiliki nilai jual, memiliki nilai derajat, memiliki kualitas, sehingga orang tidak menganggap sama dengan orang lain. Kita dianggap sebagai orang yang berbeda dengan orang lain. Kenapa? Karena imannya, yang kedua karena ilmu. Maka menuntut ilmu itu penting. Belajar itu penting untuk membekali diri. Jangan kita belajar tentang, baik itu kuliah, kita belajar agama itu orientasinya hanya untuk materi. Kalau kita niat mempelajari nilai pengetahuan itu hanya sebatas untuk nanti untuk cari kerja, nanti saya lulus, nanti saya akan bisa mendapatkan harta dan kekayaan. Jangan. Kalau Anda niatkan seperti itu, saatnya nanti Anda akan kecewa. Karena belum tentu ya kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi maksud saya, niatlah menuntut ilmu itu karena Allah. Allah sudah berjanji, siapa yang beriman dan berilmu, maka Allah akan angkat derajatnya. Yakin? Percayakah kita? Buktikan kalau tidak percaya. Kemudian yang terakhir, barangkali saya akan menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan hadis ini sangat bermanfaat kepada kita yang hari ini memang posisi kita sedang belajar mempelajari nilai Al-Quran. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila berkumpul suatu kaum dalam rumah-rumah Allah atau masjid atau tempat-tempat belajar membaca Al-Quran dan mempelajarinya, maka Allah akan turunkan ketenangan ya kepada diri mereka. Jadi Allah akan tanazzalat alaihimus sakinah. Ya, jadi Allah akan turunkan ketenangan kalau kita duduk untuk mempelajari Al-Quran. Bukankah kita semua hari ini
butuh dengan namanya ketenangan. Seorang mahasiswa kalau dalam kondisi gundah gulana, bagaimana ketika dia mengerjakan tugas, ujian dan seterusnya, pasti tidak maksimal misinya. Tapi kalau kita tenang, mau melakukan apa saja, jangankan kondisi kita sedang belajar, sedang ujian, ketenangan itu dibutuhkan. Waktu makan saja, kalau kondisi hati kita lagi gundah gulana, makan pun tidak terasa enak. Walaupun menggunakan lauk yang enak. Apalagi lauknya tidak enak. Lagi gundah gulana, lauknya nggak enak, tambah nggak enak. Gitu. Begitu juga. Kita lagi belajar. Ketenangan itu dibutuhkan. Sakinah itu ketenangan. Dibutuhkan itu. Ya, orang tua sangat butuh sekali ketenangan. Rumah tangga dibutuhkan sekali ketenangan. Hari ini kita semua bisa senyum. Kenapa? Karena kita berangkat dari rumah, kondisi rumah kita dalam kondisi yang tenang. Coba andaikan orang tua kita berantem sama ibu, atau kita mungkin bermusuhan dengan orang tua dan sebagainya, atau kita punya musuh dengan siapalah di rumah, maka tidak ada ketenangan. Ya, hambar suasana kehidupan kita. Itu. Maka apabila kita rajin membaca Al-Quran, Allah akan turunkan ketenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan menurunkan rahmat bagi mereka. Kasih sayang. Jadi kalau teman-teman mahasiswa sedang belajar mempelajari Al-Quran, maka yang pertama kali tadi Allah akan menurunkan ketenangan. Yang kedua, Allah akan memberikan rasa kasih sayang kepada kita. Ini yang sayang bukan main-main loh. Bukan kasih sayang seorang cowok kepada cewek. Cewek kepada cowok, bukan. Bukan kasih sayang orang tua kepada anak. Bukan. Bukan kasih sayang dosen kepada mahasiswa, bukan. Tapi ini yang punya kasih sayang sama Allah. Jadi kalau Allah itu sudah sayang sama kita, insya Allah apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan kita, insya Allah akan diwujudkan oleh Allah. Itu. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, siapa yang rajin mempelajari dan membaca Quran, di saat itu malaikat akan melindungi kita. Subhanallah. Berarti kalau kita lagi duduk di suatu majelis, duduk di suatu tempat sedang mempelajari Al-Quran, maka disitulah malaikat bersama dengan kita. Dan yang keempat, yaitu nama kita disebut-sebut oleh Allah di langit. Artinya, orang yang duduk mempelajari Al-Quran, maka yang pertama mendapatkan ketenangan, yang kedua mendapatkan kasih sayang dari Allah, yang ketiga dikelilingi oleh malaikat, dan yang keempat kita akan sangat terkenal, nama-nama kita disebut ya di hadapan makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Artinya kita menjadi seorang selebritis, orang yang paling terkenal karena Allah mengagumi kita, nyebut-nyebut nama kita di depan makhluknya di langit. Barangkali mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kajian ini. Mudah-mudahan 10 menit yang kita sampaikan memberikan manfaat untuk kita, dan saya kasih waktu kurang lebih 15 menit kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah tadi materi dari Abi Sukirman. Untuk teman-teman yang ada di room zone, silahkan jika ingin bertanya, kita buka sesi tanya jawab untuk pertama. Mohon untuk yang ingin bertanya, raise hand dulu supaya nanti bisa bergilir. Persilahkan untuk teman-teman sekalian. Halo? Halo? Ya, Abi. Kedengeran? Kedengeran. Baiklah, sekali lagi untuk teman-teman yang ada di Zoom ini yang ingin bertanya, silahkan raise hand supaya nanti bisa dipanggil secara berurutan. Terima kasih. Ya, halo? Tidak ada suara sini? Ya, Bi, apakah suara saya terdengar? Ya, tidak ada suara di sini.
Ya, halo. Baiklah. Maaf Abi, apakah suara saya terdengar? Baiklah, ini ada dari Asim Bila yang sudah raise hand. Silahkan kepada Asim Bila, silakan. Tidak terdengar suaranya. Mungkin yang di simbol speaker itu, Bi. Coba dipencet dulu. Halo, halo, halo. Halo. Baik, silakan moderator. Baik. Untuk Abi Sukirman, apakah suara saya terdengar? Mau saya lagi, apakah suara saya terdengar Abi Sukirman? Tidak ada suara. Baiklah, ini ada pertanyaan dari Asim Bila kepada saudara Asim Bila, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mu'tasim Billah dari Prodi D3 Manajemen Informatika, jurusan Ekonomi dan Bisnis, semester 2. Saya ingin bertanya kepada Abi Sukirman, bagaimana agar hati ini diteguhkan untuk selalu berada di majelis-majelis ilmu, yang dimana majelis ini disebutkan oleh Rasulullah merupakan teman-teman. Halo, suaranya pelan. Teman-teman. Terdengar Bi suara saya Bi? Halo. Sudah terdengar, Bi? Halo. Tidak terdengar. Mohon maaf Abi, apakah masih belum terdengar? Halo. Baiklah, mungkin ada sedikit gangguan dari audio dari Abi Sukirman.
Mohon maaf Abi, apakah sudah terdengar lagi? Baiklah, untuk teman-teman yang jika ingin ada pertanyaan, silahkan pertanyaan dialihkan ke room chat Zoom. Para teman-teman sekalian dipersilakan. Halo, halo. Halo Bi, Ya masuk nih. apakah udah masuk ya Bi? Masuk. Baiklah. Baiklah, kita lanjutkan pada sesi pertanyaan tadi. Kepada Asimbila, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mu'tasim Billah, Prodi D3 Manajemen Informatika. Ya, lanjut. Hilang lagi. Hilang lagi suaranya. Belum ngomong. Dari yang penanya itu mungkin Bi. Ya, Tadi. silakan. Kedengaran. Izin bertanya kepada Abi Sukirman, bagaimana cara kita agar hati ini selalu diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu atau dalam berada pada taman-taman surga, yaitu majelis ilmu, majelis zikir, dan yang lainnya. Terima kasih, Abi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ya kita jawab ya. Baik, bagaimana agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hati-hati kita agar senantiasa kita bisa secara terus-menerus untuk melakukan kebaikan. Yang pertama, itu dimunculkan dari pribadi, niat dari pribadi dulu, dari dalam jiwa kita dulu. Ya, kalau kita memunculkan niat untuk contoh, saya untuk tekun datang di suatu majelis zikir, di mana ada majelis zikir kita ikut, maka lama-lama nanti kita terbiasa. Ya, yang kedua, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan ilmu supaya saya membiasakan diri. Maka niatkanlah. Awalnya memang niat itu harus dipaksakan. Kebaikan itu awalnya harus dipaksakan. Jadi niat untuk menuntut ilmu, di mana ada forum-forum kajian-kajian ilmu, datangi dan hadirilah. Nah, yang lain juga seperti itu. Maka kalau itu dimunculkan dari hati kita yang paling dalam, maka insya Allah kita bagian dari orang-orang yang senang dan suka untuk hadir di majelis-majelis yang kita inginkan. Terima kasih. Baiklah, pada Saudara Asimbila, apakah jawaban dari Abi Sukirma sudah jelas atau masih ada tambahan? Alhamdulillah telah jelas, insya Allah.
Syukran Abi. Ya, terima kasih. Sama, syukran. Baiklah, untuk teman-teman yang lainnya, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, kalau tidak sambil menunggu ada yang mau Baiklah, bertanya. ini ada Firman Syah. Ya, Maaf Abi, ini ada yang ingin bertanya Abi. silakan. Kepada Firman Syarif Putra, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abi dan teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja mungkin ya ke pertanyaan. Izin bertanya, Abi. Ya. Mengenai ketika kita dalam satu lingkungan yang di lingkungan tersebut tidak mendukung adanya Ayo, lanjut. Koneksi lagi sepertinya bisa. Sinyal ya. Ya di luar ini. Baiklah, jika mohon maaf sebelumnya, jika teman-teman ingin bertanya boleh melalui room Zoom maupun langsung tanya ke Abi Sukirman. Untuk yang akhwat maupun yang ikhwannya dipersilakan. Yang tadi belum selesai nanya, terputus ya? Iya, Bi. Kayaknya koneksinya terputus, Bi. Nanti bisa ya, disambung lagi ya kalau maaf. kita masuk. Lanjut lagi ya. Baik, dipersilakan. Iya. Baik. Izin melanjutkan, Abi dan moderator. Ya. Ya. Silakan, silakan. Maaf, Abi, mungkin terkendala lagi, Abi. Ini orangnya langsung hilang koneksi. Iya, ya. Yang lain, yang lain. Baiklah, kita beri kesempatan kepada yang lain dulu untuk bertanya. Dipersilakan. Baiklah, ini ada yang ingin bertanya, Abi, dari saudara Robi Renaldo kepada saudara Robi Renaldo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Abi, sebelumnya izin bertanya, kan di zaman sekarang itu kebanyakan dari baik mahasiswa, remaja-remaja di luar sana itu lebih tertarik sama Android gitu ya, handphone atau yang lainnya, karena ada game segala macam dan sekeliling nongkrong seperti yang Abi jelaskan tadi ya. Jadi Ane minta saran gitu, Bi, gimana ya bicaranya biar kita itu lebih tertarik ke tempat majelis ataupun sering ke masjid gitu biar baca Al-Quran, kumpul-kumpul gitu, dibandingkan dengan bermain game bareng gitu sampai larut malam gitu, Bi. Ya, baik. Jadi ini kan saya katakan tadi sebuah fenomena baru ya, kalangan remaja, dan ini juga kita tidak bisa mengkiri ya kondisi situasi sekarang ini kan seperti itu. Memang dunianya dunia Android. Tapi akan tetapi hidup ini kan sebenarnya pilihan.
pilihan. Kalau memang kita berani nggak, kita umpamanya membagi waktu, ya, membagi waktu kapan saatnya kita istilahnya bermain Android, kapan saatnya kita untuk menuntut ilmu, hadir di suatu majelis. Bahkan kadang hadir di suatu majelis saja pun kadang masih nggak fokus, masih justru malah megang itu. Nah, kita berpikirnya, coba kita berpikir ganti. Dulu orang-orang itu dulu kan nggak, ya zaman-zaman kami juga dulu nggak kenal dengan dunia itu. Oh, insya Allah kami juga generasi-generasi yang insya Allah generasi-generasi yang punya ilmu, generasi-generasi yang katakanlah boleh dibilang juga generasi-generasi kualitas orang-orang terdahulu kan gitu. Nah, sementara hari ini ada satu kekhawatiran bagi kami, generasi hari ini memang betul generasi milenial, tapi akan tetapi generasi dengan akrab dengan Android, tidak akrab dengan buku, tidak akrab dengan Al-Quran, tidak akrab dengan yang lain. Saya pikir pengetahuan mereka bisa jadi tidak sepinter dan cerdas orang-orang dulu yang mereka tanpa kenal itu. Kalaupun ada juga jumlahnya nggak banyak. Maka saya katakan tadi, bagaimana kita bisa pandai-pandai mengatur waktu untuk menggunakan Android yang kita punya itu. Ya, jangan hanya berjam-jam kita bermain Android, rugi. Ya kalau main Android itu kalau mungkin kita selancar sedang membaca, buka di dalamnya pengetahuan yang kita baca, informasi-informasi yang kita baca, ada manfaat, ada pengetahuan. Artinya itu Android itu bermanfaat karena menjadi sumber pengetahuan, ya, dengan kita bisa membaca, mengakses berita dan seterusnya. Akan tetapi kalau kita hanya terfokus dengan game, ya, terfokus kita dengan ngobrol, kita akan jadi generasi yang tidak memberi bobot nantinya gitu. Itu yang harus kita pikirkan hari ini gitu. Kita menjadi generasi yang apa gitu. Dan tadi saya katakan tadi, kita mau jadi kertas yang biasa atau kertas yang punya kualitas. Kita mau jadi mahasiswa biasa atau mahasiswa yang berkualitas. Itu pilihan gitu. Ya, itu pilihan, dan nanti saat tuanya nanti ketahuan kita termasuk generasi yang mana nih. Generasi yang gagal paham, generasi yang gagal, atau generasi yang justru meraih sukses dunia akhirat. Terima kasih. Baiklah, kepada Saudara Robin Ronaldo, apakah jawaban dari Abi Sukirman sudah cukup? Apa ada ingin ditanyakan lagi? Ya, jelas Abi ya. Jazakallah khairan jawabannya. Ya, barangkali ada satu atau dua penanya lagi. Dipersilakan. Baiklah, untuk teman-teman sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan lagi, dipersilakan untuk raise hand, dan jika dalam terkendala sinyal, silakan bertanya pada room chat Zoom. Terima kasih. Baiklah, ini ada dari pertanyaan dari Kak Ikhwan Fauzi kepada Saudara Ikhwan Fauzi, dipersilakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Abi, di sini saya mau bertanya, mungkin kalau kita berbicara tentang pemuda, itu generasi masa ini, tetapi kelak akan menjadi pemimpin di masa depan. Nah, kalau ketahui sekarang mungkin itu sudah bagian dari, dan juga
kalau kita ketahui seiring berkembangnya zaman, tidak hanya Android saja mungkin kan dengan teknologi yang canggih begitu, sejenisnya dengan Android. Apakah kita tersebut itu juga akan menjadi tantangan bagi generasi kita ini, bagi generasi milenial untuk menjadi pemimpin yang bermanfaat di masa depan, begitu. Ya. Cukup ya? Cukup, Bi. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya sampaikan bahwa hari ini kita bukan tidak menafikan keberadaan Android dan teknologi yang lainnya yang sepadan dengan itu. Ya, kita nggak bisa untuk mengelak, menghindari hal itu. Tinggal bagaimana kita meminit ya, waktu yang kita gunakan di hari-hari kita itu. Karena kita nggak bisa yang namanya terlepas dari Android. Nah, tapi bagaimana kita bisa memanage itu? Karena ada orang yang mereka betul-betul umpamanya dari maghrib itu sampai subuh dia nggak diaktifkan, ada. Atau mungkin dari masa kuliah dari pagi jam 7 ya, sampai nanti jam berapa mereka fokus untuk fokus kepada belajar atau fokus untuk mencari pengetahuan. Ada yang seperti itu. Ya, ada, tapi itu sangat kecil sekali jumlahnya. Nah, tinggal bagaimana Android yang ada sama kita itu dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar kita. Ya kan? Apalagi sekarang mungkin melalui daring semacam ini. Itu didukung untuk itu. Nah, ya. Sepertinya digunakan untuk itu, atau Android itu digunakan sebagai sumber perpustakaan kita gitu. Karena di sana juga pengetahuan banyak dari Android itu. Ya, tetapi pertanyaannya adalah apakah setiap kita sebagai notabene mahasiswa, apakah kita sudah mengalokasikan waktu-waktu itu? Ya kan? Oh, saya mau browsing tentang apa gitu hari ini. Oh, saya besok mau browsing tentang pengetahuan agama tentang apa. Oh, besok saya mau ini. Di situ kan banyak tadi yang saya katakan. Apakah Android kita digunakan untuk mengupload nilai-nilai kebaikan? Oh, saya mau membuka tafsir ini. Ya kan? Oh, saya besok mencari hadis ini. Oh, besok saya mencari kata mutiara yang kata-kata mutiara yang hikmah, kata-kata hikmah, apa yang bisa kita ambil. Sehingga kita juga akan kaya karena itu bisa dijadikan sebagai perpustakaan pribadi kita. Android itu bisa, tinggal kita pemanfaatannya kita untuk apa gitu. Tapi yang kita saksikan hari ini kan enggak. Kumpul, duduk, bukan membahas diskusi sama-sama, yuk kita cari pakai Android pengetahuan apa yang perlu kita diskusikan. Bukan itu, tapi malah yuk cari pasangan kita untuk main game. Ya kan? Itu yang terjadi. Enggak main game, ngobrol. Nah, saya ada satu kekhawatiran, ya artinya kalau generasi kita sekarang ini kelak akan siapa menjadi pemimpin, kalau pemimpin tanpa ilmu pengetahuan, maaf ya, kemudian ilmunya sangat terbatas, katakanlah begitu, bagaimana nanti dia akan bisa memimpin? Ya kan? Kan kita bisa merasakan tuh bagaimana pemimpin-pemimpin kita hari ini, ya mereka masih melakukan tindak pidana yang hal yang tidak kita inginkan seperti korupsi dan sebagainya. Itu kan saya pikir terbentuk dari masa lalunya gitu. Kalau di masa lalunya takut tentang oh ini nggak boleh, ini boleh, dia ngerti tentang agamanya, insya Allah kapanpun dimanapun dia berada dia akan jujur dengan dirinya dan jujur kepada siapapun. Tapi kalau memang karakternya dari sejak kecilnya tidak dibentuk itu, bahkan sejak kecilnya sudah diajari nilai kebohongan dan ketidakjujuran, saya yakin dia sudah terbiasa untuk melakukan seperti itu. Siapapun orangnya dan apapun dimanapun pasti orang itu akan bisa melakukan seperti itu. Jelas ya? Terima kasih. Baiklah, kepada Saudara Ikhwan Fauzi, apakah jawaban dari Abi Sukirman sudah cukup? Alhamdulillah sudah cukup. Jazakallah khair, Abi Sukirman. Ya, sama-sama. Baiklah, untuk teman-teman sekalian, jika masih ada yang ditanyakan, masih kita beri kesempatan untuk bertanya. Laki semua. Ya, untuk yang akhwatnya
ini belum ada yang nanya nih. Silakan untuk yang akhwat dulu nih yang mau bertanya. Jika yang akhwat malu bertanya langsung, boleh bertanyanya di room chat supaya bisa nanti dibaca oleh moderator. Ayo, dipersilakan. Ada? Belum ada, Abi. Satu lagi penanya ya. Ya, kita. Ada? Bertanya? Mungkin kita cukupkan, Bi, karena Ya. tidak ada yang ingin bertanya lagi. Mungkin ada saran dan kesannya untuk kami sebagai peserta Abi pada pagi hari ini dari Abi Sukirman. Ya, closing statement-nya yang ingin sampaikan bahwa bekalilah masa mudamu dengan memperbanyak ilmu. Karena hidup dengan ilmu akan menjadi mudah, hidup dengan agama menjadi terarah, hidup dengan seni menjadi indah. Jadi bekalilah masa muda dengan memperbanyak ilmu. Nanti tuanya kita akan nyesal ketika kita masa mudanya tidak diperkaya dengan ilmu. Ya. Jadi kekayaan itu tidak hanya dalam wujud materi, ya, hanya harta dan sebagainya, tapi ilmu itu juga bagian dari sebuah kekayaan. Maka insya Allah kalau kita menjadi orang yang beriman dan berilmu pengetahuan, janji Allah angkat derajatnya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu adalah penyampaian materi dari Abi Sukirman. Semoga kita yang mendengarkan dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Mungkin saya sebagai moderator minta maaf jika dalam penyampaian saya ada kekurangan maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati peserta sekalian. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.